Musren Bangkel ini mengacu pada tema pembangunan kota Surakarta, yaitu pengembangan kota budaya yang modern, didukung oleh birokrasi yang kuat dan pelayanan publik yang kreatif dan inovatif. Jadi kalau di kota itu ada prioritas-prioritas pembangunan kota Surakarta, yaitu prioritas pertama itu melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan, mendukung industri pariwisata, kemajuan budaya dan pengembangan wilayah. Karena RPJMD-nya 5 tahun. Prioritas kedua yaitu pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata dan industri kreatif kota Surakarta berbasis teknologi informasi dan jaringan sosial komunikasi. Yang ketiga, penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang unggul, kreatif dan berkarakter. Ini sebagian dari prioritas pembangunan di kota Surakarta. Di dalam kelurahan diwujudkan dengan adanya Musren Bangkel, yaitu musyawarah tingkat kelurahan. Persiapan kita di Musren Bangkel pertama, kita menyiapkan pertama yaitu rencana pembangunan masyarakat, yaitu kalau di Penumpeng itu terdiri dari 6 RW, jadi tiap RW itu punya rencana 5 tahun. Jadi tiap RW membuat rencana 5 tahun, usulan-usulan 5 tahun, setelah itu dimasukkan di dalam rencana. Di samping itu ada lembaga kebudayaan masyarakat, yaitu LKM. Itu juga ada usulan-usulan yang itu terdiri dari LPMK, Karang Taruna, Forum Anak. Semua lembaga-lembaga itu mengusulkan apa yang akan dilaksanakan 5 tahun di dalam rencana. Terus ada usulan dari peningkatan ekonomi, jadi istilahnya dari penggerak ekonomi, yaitu ada PKL, ada persatuan UMKM, dan itu mengusulkan apa-apa yang akan dilakukan selama 5 tahun. Setelah rencana jadi di Pra2 nanti ini hari ini, usulan-usulan itu nanti diinput di dalam aplikasinya Kota Surakarta, yaitu Bapeda, yaitu SIPD. Di input di situ nanti dipilah-pilah menjadi infrastruktur sendiri, pemerintahan sendiri, budaya sendiri, dan ekonomi. Jadi 4 bidang. Setelah Musren Bangkel yang puncaknya itu, nanti ada usulan prioritas utama itu diusulkan pada Musren Bangcam. Jadi nanti kita mengusulkan ke tingkat kota, tingkat kecamatan. Nah, setelah tingkat kecamatan juga mengadakan Musren Bangcam. Nah, Musren Bangcam nanti membahas usulan-usulan dari kelurahan. Usulan kelurahan itu dibahas, diprioritaskan pada usulan kecamatan. Jadi dinaikkan lagi ke kota.
kegiatan Musrem Bangke yang kedua di Kelurahan Penumping. Pada kali ini menindaklanjuti Musrem Bangke yang pertama. Untuk kepanitiaan atau SC-nya, screening komitenya itu diketuai oleh Ketua LPMK. Jadi di sini LPMK sebagai mitra kerja dari kelurahan itu saling bersinergi untuk bisa mewujudkan pembangunan khususnya di kelurahan masing-masing. Pada kali ini ya di Kelurahan Penumping. Untuk harapan dari Musrem Bangke yang kedua pada hari ini adalah pemantapan yang kedua menuju ke Musrem Bangke yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022. Harapannya juga di Musrem Bangke yang kedua ini untuk menuju pemantapan ke Musrem Bangke yang asli itu sudah tertata secara baik, karena di sini LPMK ada screening komite atau kepanitiaan. Jadinya nanti pada saat Musrem Bangke itu bisa terlaksana dengan lancar tanpa ada kendala. Baik itu nanti akan ada sidang pleno, ada sidang komisi. Setelah itu ada hasil dari pemaparan bagian sidang-sidang atau bagian dari komisi-komisi tersebut. Ya nanti akan menjadi lebih jelas. Harapannya seperti itu. Jadi untuk bidang-bidang seperti ekonomi budaya, infrastruktur, ekonomi itu akan bisa membantu atau bisa mewujudkan pemberdayaan kelurahan ini, warga-warganya ini menjadi lebih maju atau menjadi lebih baik. Ya, kalau bicara mengenai tujuan Musrem Bangke yang setiap tahun dilaksanakan di Kota Surakarta yang berinduk dari kelurahan, itu dasarnya sebenarnya dari musling. Di musling itu dari tingkat RT, RW. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menampung sekaligus melihat aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan yang akan dijalankan di masing-masing lingkungan di tingkat RW. Nah, dari situ akhirnya muncullah tujuan pembangunan setiap tahunnya. Dan untuk Kota Surakarta sekarang tujuannya juga didasarkan pada Renpramas, rencana strategi masyarakat, pembangunan masyarakat yang sudah dirancang selama 5 tahun. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan ketika mengadakan musyawarah dari tingkat lingkungan sampai dengan kelurahan. Syarat yang pertama yaitu yang berkaitan atau yang diprioritaskan adalah satu, dari bidang infrastruktur. Infrastruktur ini tentunya yang sangat urgen, yang perlu diperhatikan adalah untuk fasilitas umum. Contoh misalnya jalan, drainase, atau tempat pertemuan yang sangat dimungkinkan untuk kegiatan masyarakat. Itu untuk bidang infrastruktur. Sedangkan untuk bidang pemerintahan umum ini kaitannya dengan peran serta atau peningkatan sumber daya. Jadi syaratnya adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat. Lalu di bidang ekonomi ini juga lebih ditekankan syaratnya adalah untuk meningkatkan usaha kecil yang sedang dirintis oleh masyarakat. Sedangkan untuk bidang yang terakhir yaitu bidang sosial budaya ini lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung
aktivitas masyarakat dalam kegiatan budaya. Satu contoh misalnya, bagaimana nguri-nguri budaya Jawa. Satu contoh aja yang paling konkret adalah misalnya Pamjawara. Ini yang sangat dibutuhkan sekali sebenarnya di dalam lingkungan masyarakat. Atau yang lain adalah kesenian-kesenian yang mungkin bisa digerakkan dari anak-anak muda, terutama dari usia-usia PAUD, dari usia-usia tingkat SD. Lalu bagaimana menggerakkan kesenian-kesenian yang bisa diikuti oleh kalangan anak-anak muda atau karang taruna. Itu syarat-syarat yang menjadi hal pokok perlu ditekankan dalam rangka penyusunan musyawarah pembangunan dari tingkat wilayah lingkungan sampai dengan wilayah kelurahan. Saya kira begitu, Mas. Harapan yang saya laksanakan secara bersama untuk pembangunan kelurahan Penumping, harapan yang sungguh penting adalah peran serta masyarakat itu sungguh-sungguh diperhatikan. Lalu yang kedua, usulan-usulan yang disampaikan itu adalah usulan yang sifatnya untuk peningkatan kehidupan bersama. Apakah itu peningkatan di bidang ekonomi atau peningkatan di bidang sosial budaya atau juga peningkatan di bidang-bidang yang lain kaitannya untuk kepentingan bersama ini kami sangat harapkan. Jadi jangan sampai kegiatan itu hanya tujuannya hasil yang dicapai itu hanya sifatnya itu eksidental saja, tapi lebih yang berkelanjutan, sehingga ketika Musreng Bantul yang pertama itu berjalan bisa dilanjutkan di Musreng Bantul yang berikutnya, terus semakin meningkat sehingga dari misalnya kalau dari bidang ekonomi ya ada peningkatan. Oh kemarin seperti ini, maka di berikutnya akan meningkat seperti ini. Jadi ada capaian yang perlu diraih, ada target yang perlu dicapai. Sehingga tidak hanya sekedar membuat program, tapi program itu adalah program yang berkelanjutan. Itu jadi harapan saya, output yang kita dapat itu adalah output yang bisa meningkatkan kebersamaan kehidupan di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebagai Pansel Saluran Penumping, kami di sini bertugas memberikan pendampingan semangat kepada masyarakat dalam mengagendakan dalam bentuk kegiatan di dalam masyarakat. Itu sudah dikelompokkan dalam dalam tiap-tiap masyarakat itu diharapkan ada agenda untuk meningkatkan ekonomi kita, kesehatan, kebudayaan, dan kami akan selalu memfasilitasi apa yang dibutuhkan dari masyarakat itu untuk nanti diajukan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita akan selalu mendukung agenda-agenda disesuaikan dengan situasi kondisi masyarakat itu sendiri. Itu kita lakukan.